Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran, yaitu pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama agar kita diberikan kemudahan serta diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kalian persiapkan dahulu buku paket tema beserta dengan alat tulisnya. Oke, jika sudah siap, maka akan kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Baiklah, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, pada materi tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, terbagi menjadi 3 subtema pembelajaran, yaitu subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Selanjutnya, subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Dan selanjutnya, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, inilah 3 subtema yang akan dipelajari pada buku tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tema 1, indahnya keberagaman. Tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pelajaran 1. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Silahkan kalian buka buku tema 1 kalian, halaman 1. Pada halaman 1 ini terdapat teks yang berjudul Pawai Budaya. Marilah sama-sama kita baca bacaan tersebut. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang baru saja kita baca adalah bunyi dari paragraf 1. Dan kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Silahkan kalian buka buku halaman 2. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku.
Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Lanjut pada paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Selanjutnya, pada paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki mengenakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Itu adalah bunyi dari paragraf keempat. Selanjutnya yang terakhir adalah paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Oke, jadi bacaan yang berjudul Pawai Budaya memiliki jumlah 5 paragraf yang telah sama-sama kita baca bersama-sama. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah selanjutnya silahkan buka halaman 4 ya pada buku tema kalian. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Seperti halnya tadi pada bacaan Pawai Budaya terdiri dari 5 paragraf. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu paragraf? Apakah ada yang tahu? Oke. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian membentuk suatu gagasan. Dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari bacaan yang tadi kita baca, yaitu pada paragraf pertama, pada judul Pawai Budaya. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang sudah Bapak berikan warna yang berbeda. Jadi pada paragraf pertama ini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang manakah gagasan pokok? Nah, berikut adalah gagasan pokok. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini adalah merupakan gagasan pokok.
yang terdapat pada awal paragraf sampai titik. Ya, jadi dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, titik. Nah, ini adalah merupakan bunyi dari gagasan pokok. Selanjutnya, gagasan pendukung. Nah, berarti sisanya adalah merupakan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung 1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, ini adalah bunyi dari gagasan pendukung 1 atau kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Lanjut, gagasan pendukung 2. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung 4, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung 5, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, kesimpulannya adalah pada paragraf pertama terdapat satu gagasan pokok, yaitu di awal paragraf, dan terdapat 5 gagasan pendukung. Oke, jadi kalimat-kalimat berikutnya setelah gagasan pokok itu disebut dengan gagasan pendukung. Dan setiap paragraf memiliki jumlah gagasan pendukung yang berbeda, tergantung panjang pendeknya paragraf tersebut. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian. Jadi gagasan pokok berada pada awal paragraf sampai titik, dan kalimat berikutnya termasuk ke dalam gagasan pendukung. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut pada halaman 4 dan 5. Pada halaman 4 terdapat diagram tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf 3. Ya, pada bacaan pawai budaya. Nah, berikut ini ya, jadi di samping ini adalah bacaan dari pawai budaya, dan berikut ini adalah bacaan pada paragraf 3. Nah, ya, yang di garis merah ini adalah bunyi dari paragraf ketiga. Manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita isi bersama-sama ya. Siapkan alat tulisnya dan buka buku halaman 4, kita isi bersama-sama. Yang termasuk dalam gagasan pokok yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ya, jadi kalimat pertama pada awal paragraf ini sampai titik, nah, ini merupakan termasuk gagasan pokok. Nah, kita lanjut, gagasan pendukung. Gagasan pendukung 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Nah, ini adalah gagasan pendukung 1. Lanjut, gagasan pendukung 2. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, itu adalah bunyi dari gagasan pendukung 2. Lanjutnya, gagasan pendukung 3, yaitu nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, berbeda dengan paragraf pertama tadi, yaitu pada paragraf ketiga terdapat 1 gagasan pokok dan terdapat 3 gagasan pendukung. Anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah kita isi bersama-sama diagram paragraf 3 pada halaman 4 ini, selanjutnya setelah video ini selesai kalian saksikan, kalian kerjakan diagram paragraf 4 dan 5 pada halaman 5 dan 6. Ya.
ini ya. Ini yang harus kalian kerjakan pada halaman 5 dan 6. Yaitu pada paragraf 4 dan pada paragraf 5. Silahkan kalian tulis gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa pada paragraf keempat. Lalu pada paragraf kelima pun sama, yang termasuk gagasan pokok apa dan apa. Nah, ingat, gagasan pokok ciri-cirinya terdapat pada awal paragraf sampai titik ya, sampai titik. Jadi, dan selanjutnya kalimat-kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung. Oke. Selanjutnya, nah, kita buka buku paket halaman 9. Pada halaman 9 ini terdapat tabel tentang contoh sikap menghargai keberagaman dan contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Baiklah, anak-anakku sekalian, mari kita isi bersama-sama tabel tersebut. Siapin ya alat tulisnya. Perhatikan, tabel yang pertama adalah contoh sikap menghargai keberagaman. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, selanjutnya apa? Yang kedua. Yang kedua contohnya adalah menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Nah, silahkan ditulis. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Itu contoh yang ketiga. Lanjut yang keempat, tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama. Dan yang terakhir, sikap menghargai keberagaman yang kelima adalah menolong orang lain yang kesusahan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Nah, itulah contoh sikap menghargai keberagaman. Jika tidak terburu mencatatnya, bisa kalian catat nanti setelah mengerjakan tugas sebelumnya. Dan tabel yang kedua yaitu contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman ya. Nah, ini adalah contoh atau lawan dari tabel yang pertama, kebalikan dari tabel yang pertama. Kalau tabel yang pertama sikap menghargai keberagaman, kalau tabel yang kedua sikap tidak menghargai keberagaman. Contoh, bermain hanya dengan teman yang satu suku agama atau suku bangsa. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, bermusuhan atau berkelahi dengan teman. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Silahkan dicatat ya. Dan yang ketiga, mengganggu teman yang berbeda agama saat beribadah. Itu adalah contoh yang ketiga. Yang keempat, tidak menghargai pendapat saat berdiskusi dengan teman. Dan yang terakhir, contohnya adalah tidak mau menolong orang yang kesusahan, orang yang berbeda suku dan agama. Nah, ini adalah contoh atau sikap tidak menghargai keberagaman. Dan contoh ini tidak harus kita ikuti atau tidak baik untuk dicontoh. Yang harus kita hindari. Ya. Adapun yang harus kita ikuti adalah contoh sikap menghargai keberagaman. Nah, ini adalah 5 contoh yang boleh atau kita ikuti atau kita kita praktekin. Nah, ini boleh ya. Kalau yang ini yang bawah tabelnya itu tidak boleh. Karena itu merupakan sikap tidak menghargai keberagaman. Baiklah. Kalau sudah diisi semua,
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Next, pada slide selanjutnya, pada pembahasan berikutnya yaitu kalian buka halaman 10. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan cara memainkannya. Yang pertama, angklung. Berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Yang kedua, saluang. Berasal dari Sumatera Barat, cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang ketiga, berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan cara dipetik. Yang keempat adalah kendang. Berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan cara dipukul. Dan yang terakhir adalah tifa. Berasal dari Papua dan Maluku, cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Nah, ini adalah contoh sebagian kecil dari keberagaman alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut. Silahkan buka halaman 10 pada buku paket tema 1 kalian. Buka buku paket halaman 11, maaf ya. Buka buku paket halaman 11. Setelah kalian mengamati dan mempelajari pada halaman 10 yang tadi, maka selanjutnya tugas kedua setelah menyaksikan video ini adalah melengkapi tabel tentang alat musik, daerah asal, cara memainkan, dan cara menghasilkan bunyinya. Nah, ini tabel ini silahkan kalian lengkapi ya setelah kalian menyaksikan video ini. Ya. Di sini nomor 1 sudah ada contohnya, alat musik suling, daerah asal Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, jadi seperti contoh yang sudah ada ya. Kalian lanjutkan, kalian lengkapi nomor 2, 3, 4, dan 5. Boleh kalian mencari sumbernya dengan cara bertanya kepada kedua orang tua kalian, atau kalian mencarinya dengan cara browsing pada Google. Gak apa-apa ya, untuk menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya kita lanjut, yaitu silahkan kalian buka buku halaman 13 dan 14. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar, menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Apakah indera pendengar itu? Ya, betul. Indera pendengar tersebut adalah telinga. Ya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ya. Apa itu ruang hampa? Yaitu ruang tanpa udara. Ruang kosong, ruang tanpa udara. Hampa. Lanjut. Segala macam bentuk bunyi
berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya. Nah, jadi apakah itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, oke. Kita lanjut. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, ini adalah poin dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan tugas pelajaran tema hari ini yaitu pada buku paket tema 1, yang pertama adalah halaman 5 dan 6, yaitu pada diagram paragraf. Pada diagram paragraf, yaitu paragraf 4 dan paragraf 5, silahkan kalian kerjakan. Dan juga pada halaman 11, yaitu melengkapi tentang tabel alat musik. Nama musik, nama alat musik, daerah asal, cara memainkan, dan cara menghasilkan bunyi pada halaman 11. Jadi, tugas kalian pada tema 1 pembelajaran hari ini adalah 2 tugas, yaitu pertama halaman 5 dan 6, dan yang kedua adalah halaman 11. Baiklah, anak-anakku sekalian, cukup untuk pelajaran hari ini yang Bapak sampaikan pada pelajaran tema, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun masih belajar dengan sistem BDR. Ya, Bapak harap kita harus masih tetap semangat belajarnya. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.